Pernah nggak sih ngerasa dapat bantuan dari arah yang sama sekali nggak kita duga? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah hikayat kuno, ceritanya tentang kerbau dan burung jalak. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi di baliknya ada pelajaran yang dalam banget soal kekuatan dari ucapan terima kasih. Yuk, coba kita berhenti sejenak, beneran deh, kita renungin ini. Siapa sosok itu di hidup kamu? Bisa jadi orang tua, sahabat, atau mungkin guru. Mereka yang selalu ada buat kita. Tapi seringnya keberadaan mereka kita anggap, ya udah, biasa aja. Kisah ini kayaknya didedikasikan buat mereka. Oke, cerita kita ini berpusat pada dua makhluk yang beda banget. Di satu sisi ada si kerbau, yang jadi simbol kekuatan, kemandirian. Dan di sisi lain ada burung jalak yang kecil. Tapi perannya, seperti yang bakal kita lihat nanti, jauh lebih besar dari ukurannya. Ini kan inti dari keseimbangan alam yang diciptakan Tuhan. Nggak ada satupun makhluk yang bisa hidup sendirian. Mulai dari lebah yang ngebantu penyerbukan bunga, sampai ikan badut yang hidup di anemoninya, semua itu saling ngasih manfaat. Nah, hubungan si kerbau dan burung jalak ini harusnya jadi contoh sempurna dari harmoni ini. Nah, disinilah kita bisa lihat akar masalahnya. Coba deh lihat perbedaannya, kontras banget kan? Di kiri, si burung jalak dengan tulus ngebersihin parasit yang nyiksa si kerbau, ngasih kelegaan tanpa diminta sama sekali. Terus di kanan, si kerbau seolah buta sama kebaikan itu. Dia bukan cuma abai, tapi mungkin malah ngerasa terganggu. Nganggep bantuan itu ya emang udah haknya dia. Sikap cueknya si kerbau inilah yang jadi pelajaran utama kita. Ini bukan lagi sekedar cerita tentang hewan, tapi cerminan betapa seringnya kita lupa sama arti dari sebuah ucapan terima kasih. Inilah arogansinya si kerbau, dia terlalu silau sama kekuatannya sendiri sampai lupa kalau kesehatan dan kenyamanannya itu dijaga sama makhluk kecil yang dia pandang sebelah mata. Ini jadi pengingat keras buat kita semua. Setiap pencapaian yang kita raih itu selalu berdiri di atas pundak bantuan orang lain, sadar atau nggak sadar. Sekarang, yuk kita angkat pelajaran dari fabel ini ke level yang lebih tinggi. Soalnya, dalam ajaran Islam, rasa syukur ke sesama manusia itu ternyata punya makna spiritual yang dalam banget. Coba pikirin sejenak. Mungkin ya, dalam hitungan manusia, bantuan seekor burung kecil itu nggak ada artinya. Tapi, ayat ini negesin, dalam perhitungan ilahi, nggak ada satupun kebaikan yang sia-sia. Setiap gigitan kutu oleh si jalak adalah sebuah amal yang pasti akan ada balasannya. Nah, ini dia jembatannya yang nyambungin semuanya. Hadits ini jelas dan lugas banget, rasa syukur kita ke Allah nggak akan pernah sempurna kalau kita gagal berterima kasih sama manusia yang jadi perantara nikmatnya. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Jadi, ini dia puncaknya. Setiap kali kita bilang terima kasih dengan tulus, kita itu bukan cuma lagi bersikap sopan, kita sedang melakukan sebuah ibadah. Kita mengakui bahwa kebaikan yang kita terima itu adalah anugerah dari Allah, yang datang lewat tangan orang lain. Oke, setelah kita paham konsepnya, pertanyaannya sekarang adalah, siapa sih burung-burung jalak dalam hidup kita? Yuk kita coba cari mereka bareng-bareng. Coba deh kita lihat lebih dekat lagi, bahkan mungkin di luar lingkaran terdekat kita. Soalnya, kadang-kadang bantuan yang paling mengubah hidup itu justru datang dari mereka yang perannya kita anggap sepele, atau ya emang udah seharusnya. Mereka itu bisa jadi guru yang ngelihat potensi kita pas nggak ada yang lain ngelihat. Orang tua yang doanya jadi perisai tak terlihat buat kita. Sahabat yang ngebantuin kita bangkit waktu kita jatuh, bahkan tetangga yang senyumnya aja bisa bikin hari kita cerah. Mereka semua itu burung jalak kita, yang ngebantu kita terbang lebih tinggi. Dan inilah kebenaran yang paling menyakitkan. Jangan sampai penyesalan yang jadi guru kita. Jangan tunggu sampai keheningan menggantikan kehadiran mereka, baru kita sadar betapa berharganya mereka. Yuk, kita hargai para burung jalak kita, selagi kicauan mereka masih bisa kita dengar. Terus gimana caranya biar kita nggak jadi kayak si kerbau? Nah, mari kita tutup bahasan ini dengan langkah-langkah praktis buat menanamkan rasa syukur ini sampai benar-benar jadi bagian dari karakter kita. Semuanya dimulai dari 3 langkah simpel ini. Pertama, buka mata hati kita buat sadar. Kedua, buka lisan kita buat menghargai dengan ucapan terima kasih. Dan ketiga, buka tangan kita untuk membalas kebaikan itu, biar tercipta siklus yang positif. Sederhana kan? Tapi dampaknya, itu bisa mengubah hubungan dan bahkan hidup kita. Pada akhirnya, ya ini tujuan kita. Kemampuan untuk melihat, menghargai, dan membalas kebaikan itu bukan cuma sifat yang baik, tapi inilah inti dari akhlak mulia. Ini adalah penanda sejati dari seorang hamba yang benar-benar paham apa artinya bersyukur. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan penting buat kamu. Siapa satu burung jalak yang akan kamu syukuri hari ini?
Jangan ditunda-tunda. Setelah bahasan ini selesai, coba hubungi mereka. Sampaikan rasa terima kasihmu. Percayalah, itu akan berarti segalanya buat mereka.